Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semuanya, jadi kesempatan hari ini saya berada di Dusun Canceng ya, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan saat ini saya berada di sebuah lokasi yang dimana tempat ini merupakan tempat ibunda dari Mahapati Gajah Mada yang ada di puncak gunung sana. Dan suasana hari ini sangat ramai ya, banyak sekali pengunjung yang kebetulan hari ini mungkin hari-hari bagus untuk berkunjung di sini. Dan tadi antar Mbah Suroso ya, selaku sesepuh Desa Sendang Rejo sini. Ada berapa anak tangga, Mbah So? Kita naik sini, Mbah So. 187 187 anak tangga. nggih, tapi sing pas niku. Ada mitos katanya di sini kalau naik sama turun tuh beda hitungannya, Mbah So. Mbah So. Wah, nganter 200 barang. Oh gitu, berubah-ubah ya? Nggih. Lah iya bocah ta hitungane omajane teges. 200 itu. Jadi anak tangga ini bisa berubah-ubah. Naiknya 100 sekian anak tangga, turunnya beda lagi gitu. Nggak capek, Mbah, naik ini, Mbah? Iya. Mbah So usianya sekarang berapa? Tahun 52. Kelahiran tahun 52. Dengan 50, orang 50 kira 70. Ini sudah separuh perjalanan. Dah, Sudah ya? dah. Ini kalau hujan licin loh ini, berlumut. Nggih. Lumuten, Mbah. Lumut. Oke, kita hampir sampai ya, dan di atas ini sudah ramai pengunjung dan peziarah. Sari wajane wong ayu. Anggite kok mateni. Andung Sari niku ten Mentolo sing dipateni kidang. Percayane sampean kok lho mati lho wong. Getahe pun kelacane wajane kidang ngoten niku. Percayane niku ngoten to. Sayembara dari kerajaan Majapahit gitu, disuruh menghabisi Nyai Andong Sari yang naik kereta tadi. Maka yang disuruh itu membuat sandiwara seolah-olah Nyai Andong Sari ini sudah terbunuh, tapi diganti dengan darah rusa saja. Tapi memang benar, Mbah, makam yang ada di dalam ini makamnya Andong Sari. Benar ya, tapi sekarang ini panjang. Dulu hanya bunder, mana ada kerepianan bunder. Awalnya ditemukan itu nggak sepanjang ini ya, Mbak ya. Namun bunder ngoten jian niku. Tapi sekarang direnovasi dengan kondisi seperti ini. Niku ngarai saniki mulane tiang bener patek. Ya mungkin ada maknanya, Mbak. Panjang itu dalam arti panjang sejarahnya atau panjang jasa-jasanya waktu hidup di dunia, ngoten nggih. Mungkin, Bang nggih. Nggih, materi panjang niku maksudnya iku lek bangun ku cek oleh duwe akeh hitungane tambah maneh. Wong samene kok didadakno 4 meter niku bedanane pun pinten cara hitungane. Seperti itu. Nggih. Komersilnya, Bang. Nah, sing ngeruh kaya aku nyata nang watune sing lincip ngeten iki mboten enten kok. Dulu ada batu nisan lincip. Niku sekarang nggak ada. Enggak. Diganti kayu. Nggih, nggih teng mriki. Ini kan banyak peziarah dari berbagai daerah tentunya, Pak. Mereka itu punya tujuan apa, Mbak? Mungkin jenengan pernah diajak curhat atau ajak ngobrol. Ya aku ini aku pingin opo gitu. Ya yang paling banyak naik sini jabatan, yang perlu jabatan. Orang yang ingin naik jabatan, munggah pangkat. Gitu iya, munggah pangkat. Ini pun berubah nih hitungane pun beda no. Ten mriki tiange sak menten dure udah berjet niku. Ya, kula mboten mantun ngomong tiang-tiang undane rekayasa kula niki Semarang uda. Si Semarang mau kula tok mboten sing masalah yang besar sak dure kan. Mbah Som pernah menyaksikan sosok wanita tinggi besar. Nggih. Itu waktu tempat ini masih belum dibugar semega ini. Masih sakral, Bang. Jadi tingginya itu lebih dari plafon ini.
Jadi sosok itu kalau menurut panjenengan itu wujud dari Dewi Andongsari. Tiangnya sing asine klambinan putih samenten iki lho, klambine. Itu berapa kali Mas panjenengan ditemui wujud Dewi Andongsari di sini? Namanya pindah niku Satu kali. lek sukune putih niku etongane klambine putih niku. Nah pemirsa, jadi di kesempatan hari ini kebetulan kita bersama pengunjung yang lainnya atau peziarah yang lainnya, dan suasana di puncak Gunung Ratu ini sangat ramai sekali. Nah di sini kita bersama warga Pak Parengan Musik Pak Jenang? Pak Cipto dan Pak Cipto. Ini ada dua makam ya. Ini makam siapa sebenarnya Pak? Terkait dua makam ini makam Garangan Putih sama Condromowo. Dulu diceritakan bahwa kedua makam ini adalah hewan piaraan Eyang Ratu Andongsari saat masih di istana Kerajaan Majapahit sampai diusir sampai ke tengah hutan ini. Hewan piaraan ini setia mengikutinya. Kemudian ada suatu peristiwa akhirnya kedua piaraan ini meninggal dunia karena dulu dipercaya bahwa hewan piaraan seorang bangsawan itu kan sakti juga. Jadi kedua piaraan ini juga termasuk pelindung dari Eyang Ratu Andongsari. Saya juga sedikit membaca artikel katanya dua hewan peliharaan ini yang jenengan maksud tadi, Ya. ini juga menjaga Mahapati Gajah Mada waktu bayi, betul? Ya, itu gini, dulu kan ketika Gajah Mada masih belum Gajah Mada, masih belum ada namanya itu kan lahirnya di sini, di titik ini. Lahir di sini, kemudian berlangsung dengan waktu, dengan kegiatan Eyang Ratu Andongsari saat itu mencuci pakaian ke Sendang Sidowayah, di bawah sana sendangnya. Kemudian yang menjaga si bayi itu adalah Garangan Putih sama Condromowo. Tapi mereka berdua juga bagi tugas, yang satu cari makanan, yang satu menjaga bayinya. Tapi di situ timbul selisih pendapat. Di saat Garangan Putih itu mencari makanan, yang menjagakan Condromowo, itu diserang sama ular, sama naga besar. Yang mana Nogo itu mau memangsa daripada bayi itu. Nah, dengan kekuatan kesaktiannya Condromowo, Garangan Putih, kemudian nyerang, jadilah pertarungan dengan ular tadi untuk melindungi bayi. Kemudian ularnya meninggal dunia, naganya mati, dengan maksud kan karena habis tarungan banyak darah. Si kucing itu tadi mau laporan ke Eyang ke Andongsari yang masih ada di Sendang. Dengan banyaknya darah, Ratu Andongsari salah paham, dikira sudah makan bayinya, padahal enggak, mau lapor kalau dia sudah melindungi bayinya. Akhirnya tanpa bicara, si kucing tadi dibunuh oleh Ratu Andongsari. Itu yang pertama. Kemudian Ratu Andongsari ke atas, terjadi perselisihan pendapat. Akhirnya Andongsari, singkat cerita, Andongsari itu merasa berdosa telah membunuh hewan piaraannya yang setia tanpa sebab. Akhirnya lama-kelamaan Eyang Andongsari itu sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia. Dari kejadian tadi ya? Iya, dari kejadian dialami tadi. ya. Ya. Tadi jenengan menyampaikan bahwa ada titik atau tempat lahir Gajah Mada itu di mana Pak? Betul. Kemungkinan di sini, kemungkinan ini. Titiknya di sini. Titik lahirnya Ya. di sini. Jadi sampai sekarang tempat ini juga masih disakralkan. Ini terbukti ada cungkup yang istimewa juga ya. Ya. Sudah diperhatikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Iya. Makanya bangunan-bangunannya agak lumayan. Dulu masih sakral sekali, itu makamnya tidak panjang seperti itu. Dulu itu sekitar paling panjang 2 meter lah. Dan memang kebetulan hari ini kita bersama dengan para peziarah ya. Iya. Ramai banget. Dan ini setiap hari seperti ini, ramai ini. Ya, hari-hari tertentu. Hari-hari itu. Oke Pak Cip, kita meluruskan apa yang disampaikan Mbah Suroso karena memang tadi kurang begitu gamblang ya. Bukan berarti
saya tidak paham. Mungkin nanti pemirsa semuanya kurang memahami apa yang disampaikan beliau karena udah sepuh kan Pak Cep ya. Nggih. Jadi terkait dengan Ibunda Gajah Mada yang dimana ceritanya itu pernah diusir dari kerajaan Majapahit lalu diasingkan diri ke sini atau lari ke tempat ini, di perjalanan tadi kan katanya dicegat oleh utusan dari Majapahit untuk supaya dihabisi kan gitu ya. Ya. Pak Cep barangkali bisa disampaikan. Mohon maaf sebelumnya Iya. saya memperjelas saja apa yang disampaikan sesepuh Iya. wilayah Gunung Ratu sini, namanya Mbak Suroso tadi, bahwa sebagian ada yang betul dan akan saya luruskan. Dulu awal mulanya Andung Sari itu adalah permaisuri daripada Raden Wijaya dari Majapahit. Bukan permaisuri, selir, garwa selir kan gitu. Nah, saat itu permaisuri dari sang raja kan belum hamil. Yang hamil duluan Andung Sari. Kemudian karena ada timbul iri atau cemburu atau gimana, akhirnya direkayasa bagaimana caranya Andung Sari ini diusir dari kerajaan. Akhirnya betul sang raja percaya dengan hasutan-hasutan itu, kemudian memerintahkan beberapa prajurit dari kerajaan Majapahit untuk membunuh daripada Andung Sari, dibawa ke hutan, kemudian bunuhlah dia kan ngaten. Setelah itu karena di dalam perjalanan itu prajurit itu tahu sebenarnya, akhirnya mungkin timbul rasa kasihan, kemudian nyampailah di sebuah bukit yang sangat tinggi ini di Gunung Ratu, sekarang dinamakan Gunung Ratu. Kembali ke cerita bahwa dalam perjalanan Andung Sari sebenarnya disuruh membunuh, tapi beberapa prajurit itu kasihan, akhirnya ditaruhlah di bukit ini. Kemudian prajurit pulang dengan laporan bahwa Andung Sari sudah dibunuh, dengan bukti tadi menyembelih gidang sebagai tanda bukti bahwa itu adalah darahnya Andung Sari. Kemudian Raden Wijaya percaya, kemudian tidak ada permasalahan apa-apa karena di bukit ini yang sekarang dikenal Gunung Ratu sangat jauh dengan kerajaan Majapahit yang ada di Mojokerto saat ini. Saat itu mungkin menurut cerita karena jarangnya orang yang kesini, tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui adalah Ki Gede Sidowayah yang ada di kampung sebelah. Sampai sekarang pun ada makamnya, makam perkampungan Gede Sidowayah yang sekarang masih dijaga kesakralannya tentang Sendang Sidowayah. Setelah itu singkat cerita Gajah Mada namanya dulu masih belum Gajah Mada, masih Jaka, diberikan nama Jaka oleh Ki Gede Sidowayah. Kemudian karena Ki Gede Sidowayah adalah seorang bujangan, seorang empu, tidak bisa merawat dengan baik, dititipkan oleh dibawa Ki Gede Sidowayah ke daerah Modo. Di sana ada adiknya Ki Gede Sidowayah untuk merawat daripada Joko sang bayi tadi. Kemudian di sana menunjukkan bahwa Joko itu adalah sangat pintar, sangat sakti karena mungkin keturunan dari bapaknya. Di sana sakti dan dijuluki Jaka Mada saat itu. Kemudian mengikuti sayembara yang ada di kerajaan. Kemudian Joko Modo bisa diterima menjadi prajurit di sana dengan kepintarannya, sampai diangkat menjadi seorang patih yang sampai sekarang dikenal Patih Gajah Mada. Jadi tempat ini dulu memang satu-satunya tempat yang dihuni ibundanya Patih Gajah Mada. Ya, betul. Beliau tinggal di sini itu dulu ada pengawalnya ataukah hanya dikawal 2 hewan tadi, Pak? Menurut cerita orang-orang tua nenek moyang kita itu ya 2 pengawal itu. 2 pengawal. Jadi yang mendampingi ibundanya Gajah Mada hanya 2 hewan peliharaan tadi. Ya, 2 hewan. Kucing sama garangan. Garangan. Yang sekarang makamnya ada di sana. Ya. Pak. Iya. Oke, Pak Cep, terima kasih. Jangan sudah sedikit memberi wawasan ya, pengetahuan tentang sejarah di mana Gunung Ratu. Namun moga-moga tempat ini masih tetap lestari dan terjaga. Amin, nih, amin ya. Kemudian panjenengan juga sehat selalu, diberi umur panjang dan berkah, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari segala
bahaya dan musibah nggih Pak Jem ya. Nggih, Tunggu nggih. tinonggo matur suwun nggih pemirsa semuanya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.